sabun, odol, enggak bilang-bilang, melekat di tubuh, tidak waro. Ini pangkal masalah. Lebih baik nggak pakai shampoo daripada kita. Kalau mau pakai bukan pinjam, minta. Kalau pinjam kembali utuh. Pinjam gini-gini sebentar, kembalikan. Boleh minta shampoo-nya, boleh minta odol, harus jelas. Mukena di sini ada yang hilang, itu tidak diterima sholatnya. Udah berapa yang hilang Pak Edi? Ada yang ditukar, mukena dia jelek ditinggal yang bagus, tidak diterima. Itu gosob namanya. Ini kopiah saudara namanya siapa? Samsul. Kok ada tulisan Teddy? Berarti pun misal seperti itu. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, hati-hati. Waro, nanti akan sampai kita pada bahasan waro. Pokoknya hati-hati. Mata, telinga, pikiran. Bagaimana kalau pikiran? Jangan mikir yang jelek, yang kotor. Mau apa? Daripada mikirin agim, hantam-hantam, melih mikirin diri sendiri. Daripada memikirkan keluarga orang lain, pikirkan saja keluarga sendiri. Capek-capek. Halo? Ya udah kepikir terus, cari hikmahnya. Sekarang memang lagi musim pedesnya. Tapi insya Allah akan ada saatnya, semoga Allah membuka hikmah yang manfaat bagi bangsa dan umat ini. Yang keempat, tingkatkan taat. Mulai sekarang jangan lepas sekuat tenaga sholat berjamaah, terutama lelaki. 27 kali lipat lebih disukai Allah daripada sholat sendiri. Rugi. Sholat sendiri itu rugi. Tekor 1/27. Malam mau apa ngorok? Allah menjamu dengan sepertiga malam terakhir. Gak mungkin kita biarkan jamuan dari Allah. Ketika Allah, ayo engkau berdosaku ampuni, engkau memintaku ijabah. Alangkah malangnya orang yang oleh Allah mau dijamu pules. Tidur lebih awal. Jam 9, jam 10 tidur. Tapi acara TV rame. Rame itu kalau disetel. Kalau ditonton, milih mending tahajud. Kalau saya nganjurkan tahajud. Saum Senin Kemis. Aduh nggak kuat Dulu Ramadan kuat tidak? Kuat ya. Kalau begitu kuat Senin Kemis. Masalah tekad saja. Alhamdulillah seseorang sekarang saumnya jadi kuat. Saum Daud malah. Karena banyak masalah. Ternyata banyak masalah memperbaiki saum. Hati-hatilah. Pernah ada orang dililit hutang. Itikaf, tahajud, bagus. Sesudah itu hutangnya dilunasi oleh Allah. Hilang itu. Itikafnya, tahajudnya, mana yang bagus? Punya hutang atau dibayari hutangnya? Yang bagus itu hutang dibayar dan ibadahnya kuat. Saya ngeri sekali lihat teman saya yang waktu hutangnya banyak, dia ibadahnya bagus, sesudah hutangnya lunas juga ibadahnya. Bukan takdir utang yang jelek, tapi menyikapi takdir utang yang salah. 5, ini kunci yang pentingnya. 1 apa? Tekad sangat kuat. 2, bersihkan taubat. 3, jangan biarkan kotor oleh maksiat. 4, isi, tingkatkan taat, diisi. Dan yang kelima, tebarkan manfaat. Ingat dalilnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya, hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Jadi otak kita sekarang harus mulai disetting
dengan hablum minallahnya bagus, dengan manusianya di mana kita ada, mulai kerja tiap hari nabung manfaat. Udah nggak usah ragu-ragu, pokoknya tolong orang, siapapun keadaan apapun lakukan, sekecil apapun lakukan, dan tanpa pamrih. Jangankan ingin imbalan, ucapan terima kasih saja nggak usah diharapkan. Ucapan terima kasih jangan diharapkan. Pokoknya rezeki kita adalah berbuat, nolong terus. Punya makanan anggur segini, ada segerondol, daripada dimakan semua, makan 3, selebihnya bagikan. Yang dibagikan itu yang akan mendatangkan rezeki. Dimakan semua, muncrut, malah ngurangin rezeki. Asli ini, naik motor, ngeng sendirian, lebih baik bonceng aja teman ke sini. Tapi shock breaker nanti, Allah yang shock breaker rusak, diganti dengan motornya sekalian. Nggak bawa helm, beli. Jangan mempersulit saya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, pokoknya mulai sekarang cari uang lebih banyak, cari ilmu lebih banyak, cari kemampuan lebih banyak. Tujuannya supaya lebih banyak manfaat. Kita tidak terjamin dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa. Jaminan kita hanya dari Allah yang maha memiliki. Oleh karena itu, apa yang kita miliki gunakan untuk mengejar jaminan Allah. Caranya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Makin sulit, makin nolong orang. Makin sedikit uang, makin banyak sedekah. Dari mana sedekahnya? Ya, sedekah kan tidak harus uang terus. Pernah ada pengalaman seorang santri, dia dalam kesulitan, maka dia gosek WC lebih rajin, membersihkan masjid lebih rajin, dan tanpa pamrih dia cuci mobil yang diparkir tuh di Sentral 7. Pokoknya saya cuci karena engkau, niatnya membahagiakan. Yang punya mobil nanya, ini siapa yang nyuci mobil? Saya kan nggak nyuruh. Memang Pak, santri itu nyucinya juga ingin amal saja, nggak usah dipikirkan Pak. Bagi dia tuh rezekinya adalah membersihkan mobil orang. Masa begitu? Luar biasa. Mana-mana 100.000. Limaat ini adalah tujuannya mengejar pertolongan Allah. Kita ikhtiar, tapi apalah hebatnya ikhtiar tanpa pertolongan Allah, gak bisa apa-apa. Saya membayangkan membangun pesantren Darut Tauhid, gak mungkin, gak masuk di akal. Seorang yang bukan lahir dari lingkungan pesantren, ilmu agamanya terbatas, ceramahnya juga ala kadarnya, ceramah di rumah, terus ngontrak, terus jadi masjid, terus kebeli tanah harga miliar, kebangun ini, orang datang, gak masuk di akal. Yang menjalaninya aja heran, siapa yang ngatur? Sekarang ada kejadian gonjang ganjing, aneh. Ikuti sajalah ketentuan Allah. Yang penting cuma satu, berubahkah menjadi lebih baik atau tidak? Apakah belajar ibadahnya jadi bagus, ilmunya meningkat, hatinya jadi makin bersih? Itulah tugas kita. Nanti Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah yang memberi. Kan kalau mendekat ke Allah sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari. Jadi memang semuanya milik Allah. Takdir itu dalam kekuasaan Allah. Makanya jangan lelah-lelah oleh sesuatu yang dijanjikan Allah. Cukup satu aja. Nomor 4 Pak Ed. Nomor 4. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik.
istirahatkan diri